일단 선수 교체는 나데오 선수가 너무 심해서 난도로 지금 교체를 했고, 마코 클록 선수도 부상이 있어서 바로 1차전 끝나고 지금 돌아갔고, 산디는 경고 누적으로 또 못 왔고, 이런 지금 악재가 좀 많이 겹쳐 있다. Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean timnas melawan Vietnam. Ya, memang kalau dilihat saat ini ya, kondisi kita ya untuk para pemain yang akan melawan Vietnam di leg kedua ini ada sedikit dilema. Mengapa saya bilang sedikit dilema? Karena Sintayong telah mengumumkan 3 nama ya, ini memang sudah tidak bisa ikut. Yang pertama yaitu sosok Sandy Walsh. Bahkan Sandy Walsh dengan sedihnya juga membagikan di Instastory bahwa dirinya saat ini sedang berada di ini teman-teman ya, Dubai untuk transit ke Belgia. Karena dia memang tidak bisa bermain melawan Vietnam karena akumulasi kartu yang ia dapat ketika melawan Brunei, kemudian di GBK kemarin saat melawan Vietnam. Ini artinya memang sedikit membuat skema dan juga taktik Sintayong ini akan berubah. Kemudian Nadeo Argawinata. Nadeo juga sama, bedanya adalah dia cedera, tidak karena akumulasi kartu. Di leg pertama kemarin juga tidak bisa bermain sehingga Hernando Ari langsung terbang ke Vietnam. Dan yang satunya ini Mark Klok. Ya, secara mengejutkan Mark Klok tidak bisa bergabung bersama timnas lantaran dirinya juga cedera dan dia tidak jadi ikut ke Vietnam. Ada beberapa pemain lainnya ya seperti sosok Rafael Struijk ya yang masih sakit, kemudian Ivar Jenner itu juga sakit. Memang kalau dilihat ya 5 pemain ya ini agak sedikit mengkhawatirkan. Bahkan Sintayong pun juga mengatakan kemarin dia mengatakan masih ada pemain yang memang ini sakitnya itu lumayan parah ketika tiba di Vietnam. Ya kita tidak tahu siapa pemain itu, tetapi ada satu sosok yang menurut saya juga mengejutkan, yakni sosok Justin Hubner. Dia membagikan di Instastory eksklusifnya ya, di Instagram eksklusifnya. Dia membuat sebuah emot sedang menggunakan masker dan juga seperti ada tanda bahwa dirinya sedang mengeluh. Nah, itu tidak tahu apakah itu tanda sakit atau tidak. Yang jelas ya semoga saja ini bukan Justin Hubner apa yang sudah dibicarakan Sintayong. Tetapi apa yang terjadi ya kita harus siap karena memang jadwal ini sudah ditetapkan tanggal 26 dan kita hanya tinggal menunggu ya bagaimana persiapan yang akan dilakukan oleh Sintayong ini. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas ini teman-teman ya, ini saya melihat ada kabar terbaru, yakni sosok Ragnar dan juga Tom Haye. Oke, kemarin saya sudah bilang bahwa Tom Haye ini akan debut karena memang tidak ada kemungkinan lagi ya bagi dirinya untuk menunda debutnya karena memang saat ini sangat genting di saat sosok seperti Mark Klok juga sudah tidak lagi ada. Kemudian juga Ivar Jenner juga sudah diungkapkan oleh manajer timnas bahwa dirinya main di leg 1 kemarin saja di GBK itu dipaksakan karena memang dia sedikit demam dan terbukti ya memang Ivar Jenner waktu itu kurang terlalu maksimal. Ya, semoga saja dengan adanya Tom Haye ya ini akan menambah kekuatan di lini tengah walaupun kita tidak tahu apakah Ivar ini nanti akan diturunkan atau tidak. Yang jelas kita masih percaya di situ masih ada sosok Ricky Kambuaya juga yang bisa membantu. Ya, ini bisa menjadi opsi dan yang paling penting ya. Ini saya melihat dari Instastory dan juga Instagram akun pemain keturunan ya tadi pagi juga sudah mengabarkan bahwa kalau kita kemarin melihat peluang debut Tom Haye, hari ini kepindahan federasinya itu sudah selesai. Nah, ini menjadi angin segar ya. Kalau kepindahan federasinya ini udah selesai, artinya kita hanya tinggal menunggu saja mereka ini untuk beraksi. Jadi tidak ada lagi ya masalah keraguan kedua pemain. Ya, Rafael Struijk juga dikabarkan demam ya, dia juga memiliki beberapa kendala di situ. Artinya ya, ini sosok Ragnar Oratmangun sepertinya akan dipasang ya. Walaupun kalau kita melihat memang sosok Rafael Struijk masih sangat dibutuhkan di lini sisi kanan ya, agar nantinya bisa bersaing di situ. Nah, ini memang menjadi poin-poin yang sangat bagus ya.
Dan ini bisa menjadi hal yang sangat luar biasa bagi sosok Ragnar dan juga Tom untuk bisa debut. Tetapi yang menjadi poin penting menurut saya adalah bagaimana chemistry ini apakah bisa dibangun atau tidak. Karena seperti ini, kita memberikan apresiasi ya kepada sosok Jay Idols ya dan juga sosok Nathan Choaon. Tetapi dari bagaimana kedua pemain dua ini beradaptasi itu sangat berbeda. Ya, Jaides lebih matang ya di debut perdananya, sedangkan Nathan itu masih mencari-cari ya bagaimana komunikasi dengan para pemain. Dan ya menurut saya untuk sosok Ragnar dan juga Tom untuk di awal-awal mungkin agak sedikit ya kesusahan. Tetapi kita masih ada waktu 2 hari lagi. Sekarang tanggal 24 ya. Kita masih ada 25 ya. Jadi 24 dan 25 masih ada 2 hari lagi untuk persiapan taktik. Dan diharapkan ini akan bisa membuat Ragnar dan juga Tom ini lebih beradaptasi dengan tim ya. Karena memang ini sangat genting situasinya menurut saya. Tapi yang jelas ya, walaupun di situ kita tidak ada sosok Sandy Walsh ya, kemudian juga mungkin Ivar juga masih diragukan ya, kemudian juga Rafael juga masih diragukan untuk tampil ya. Kita alhamdulillahnya kapten sudah gabung ya, yakni Asnawi Mangku Alam. Nah, ini yang bisa sedikit membuat kita lega ya, karena Asnawi ini nanti bisa dipot untuk menggantikan posisi dari Sandy Walsh. Nah, ini juga bisa menjadi opsi dan ditambah lagi siapa tahu Yance Sayuri juga sembuh ya. Karena alasan Yance di kemarin itu ditarik itu salah satunya juga karena demam. Nah, ini memang lagi-lagi memang menjadi sebuah drama baru ya bagi para pemain timnas. Tetapi yang jelas ya semoga saja dengan adanya beberapa kendala ini tidak menyurutkan ya semangat para pemain untuk bisa mengalahkan. Karena seperti ini, kalau dilihat ya pertandingan melawan Vietnam ini, kalau kita bermain seperti babak pertama, seperti yang dikatakan oleh pelatih Vietnam Philip Trauser, dia mengatakan bahwa dia bisa menang lawan Indonesia kalau sistem pola permainan Indonesia masih seperti babak pertama ataupun bahkan babak kedua. Dia meyakini itu bisa mengalahkan Indonesia di Stadion Maide. Nah, ini artinya ya, ini sebenarnya bukan lagi pesiwar. Kalau kita melihat dari pola permainan timnas memang sedikit terbaca ya. Dan menurut saya berbeda jauh ketika di Piala Asia kemarin permainan timnas ini. Nah, artinya di sini memang Sintayong harus berbenah ya dan timnas Indonesia harus berbenah mengenai taktik, kemudian strategi dan lain sebagainya. Karena kalau tidak ya itu jelas akan menjadi titik kelemahan. Walaupun kita sudah memiliki back solid, tetapi kalau kita di lini tengah, kemudian di lini penyerangan, kita tidak bisa memanfaatkan sedikit sekali peluang ya, sekecil sekali peluang ya, tentu ini akan sedikit lebih jauh lagi ya untuk bisa membuat ya mungkin gebrakan 1 poin dengan menahan imbang ataupun bahkan untuk meraih kemenangan. Nah, ini poin pentingnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan beberapa pemain yang mungkin tidak bisa tampil dan ini ada kabar terbaru dan kabar tergembiranya mengenai Ragnar dan juga Tom yang bisa menjadi bagian timnas? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.